di mana kayak dingin, manis gitu kan, beraneka rasa, lembut gitu kan di atasnya, tapi garing di bawahnya gitu. Vidende itu eh, apa apa namanya tuh gabungan dari Vincent dan Desta juga gitu kan. Nah, kalau misalkan dibalik nih si apa logo type-nya tuh Vindes jadi ada mengandung kata seni gitu. Nah, ini dari logo aja sudah ada apa pesan gitu, ada pesan yang disampaikan gitu. Sorry. Nah, kalau prinsip-prinsip dasar gitu ya dari desain grafis itu ada keseimbangan atau balance. Jadi kayak simetris dan asimetris untuk menciptakan harmoni gitu kan. Terus ada kontras, perbedaan antara elemen untuk menyorot bagian tertentu. Terus ada juga pengulangan atau repetition, penggunaan elemen secara berulang untuk konten konten visual. Nah, selanjutnya ada penekanan atau emphasis, menciptakan fokus utama dalam desain, terus ada proporsi atau proportion, hubungan ukuran antara elemen dalam desain, terus juga ada kesatuan atau unity, ketertarikan semua elemen dalam desain untuk keseluruhan yang harmonis. Nah, sebetulnya gitu ya, dari prinsip-prinsip dasar ini tuh kalian tidak akan paham kalau misalkan kalian tidak terjun langsung atau kalian praktek langsung gitu ya. Karena apa ya? Kalau secara teori akan pusing gitu ya. Aku juga mungkin nggak terlalu banyak teori yang aku punya gitu yang aku tahu. Jadi memang perlu banyak latihan gitu belajar kalau desain grafis tuh. Nah, elemen-elemen desain dari desain grafis, sorry. Nah, yang pertama ada warna ya. Tentu warna ini sangat apa mewakilkan psikologi bagaimana sih bisa mempengaruhi emosi gitu kan. Contoh nih, kayak warna merah itu untuk energi, biru untuk ketenangan. Nah, kalau misalkan kita lihat ya kebanyakan kuliner, kalau di bidang kuliner itu kan McDonald atau KFC itu warnanya merah ya, merah kuning gitu kebanyakan. Nah, itu tuh ada psikologisnya gitu. Itu kalau nggak salah ya, ini kalau nggak salah biasanya kalau merah dan kuning itu ya untuk kelihatannya apa ya menggiurkan gitu. Terus juga kalau misalkan kita lihat di bidang pendidikan itu banyaknya pakai warna biru. Kayak misalkan kalau misalkan kalian tahu scooters itu apa agen buat eh, kuliah di luar negeri, scooters terus ada Kobe Education dan lain sebagainya itu banyaknya biru gitu. Nah, biasanya kalau misalkan aku bingung nih ya, pakai warna palet warna apa sih gitu ya yang pas gitu buat si sosial media. Ini biasanya aku pakai di websitenya ada namanya colors.ly.top. Nah, ini bisa. Jadi misalkan kalian masukin kode warna sekian, nanti akan disuggest gitu ya kayak referensi warna yang cocok gitu. Misalkan ada kuning, biru, terus kalau misalkan diganti juga ada warna-warna lainnya gitu. Bisa di Colors Doppler ini gitu. Aku saranin pakai ini sih. Nah, yang kedua ada tipografi. Jadi selain gambar ataupun warna gitu ya yang ada di elemen desain itu ada tipografi yaitu memilih font yang sesuai dengan pesan dan kombinasi font yang efektif. Nah, biasanya kalau misalkan di kita mengelola sosial media dari perusahaan biasanya itu tergantung apa ya tipikal si perusahaannya sendiri gitu. Kalau misalkan mereka yang dinamis, yang nyantai gitu ya. Biasanya kan pakainya ada yang namanya open sans gitu kan. Ada sans serif kayak gitu-gitu. Jadi eh, biasanya sih mereka udah punya font sendiri ya gitu. Tinggal menyesuaikan aja. Sebentar ya lagi azan dulu kita break dulu bentar.
Oke, kita lanjut lagi ya. Eh, Nggak apa, harus tumpah. ada yang mau nanya? Oke ya, kita lanjut ya. Nah, dari tipografi ini biasanya kalau sosial media manajemen gitu atau sosial media spesialis itu biasanya di suatu brand gitu ada dua apa tipografi atau font gitu biasanya yang dipakai gitu. Eh, Minimal satu, maksimal dua sih yang aku tahu gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu banyak juga akan pusing gitu. Karena beda kan tipikal apa penempatan dan lain-lain. Kecuali kalau misalkan berbagai fontnya bisa disesuaikan gitu ya dengan desain kalian kalian bisa ngaturnya itu sah-sah aja sebetulnya ya. Tapi umumnya gitu, umumnya dua lah. Kalau di apa di sosial media itu bikin konten sosial media, sorry. Oke, lanjut. Yang ketiga tentu ya ada gambar dan ilustrasi. Jadi kita menggunakan gambar yang relevan dan berkualitas tinggi. Nah, ini contohnya kayak aku pernah bikin juga nih buat apa ads-nya Prasada mahasiswa. Contohnya kayak gini, kita pakai gambar-gambar elemen yang ada gitu ya. Biasanya sih di Canva lebih banyak gitu ya. Kita nggak perlu pakai plugin lagi gitu kan, masuk-masukin apa ilustrasi ataupun gambar gitu ya. Udah ada tersedia di Canva gitu. Nah, yang keempat ada tata letak atau layout. Jadi mengatur elemen agar pesan mudah dipahami. Nah, sebetulnya tantangan dari desain grafis itu apalagi yang baru memulai itu pasti bingung lah sama tata letak atau layout gitu ya. Aku aja sampai sekarang kalau misalkan dadakan ya disuruh bikin konten itu wah pusing banget kalau misalkan apa ya harus memikirkan gimana pesan atau copy yang udah dibikin dimasukkan ke dalam sebuah desain itu. Wah itu sangat-sangat ini ya apa memakan waktu gitu ya pusing gitu kalau misalkan kita nggak ngerti ini enaknya gimana gitu terus kayak apakah tata letak yang kita udah bikin tuh bakal kebaca nggak ya gitu ya sama audiens gitu. Nah kita lanjut. Nah ini ada tools populer untuk desain. Nah yang pertama Adobe Photoshop. Nah biasanya sih ini buat yang profesional ya gitu apalagi yang kalau kerjanya kalian di printing gitu ya ataupun yang benar-benar profesional itu mungkin harus bisa Adobe Photoshop gitu. Yang kedua Adobe Illustrator biasanya bikin vektor, bikin gambar-gambar ilustrator yang bikin gitu ya. Aku buat apa di idenya Prasada gitu ya. Terus ada logo, icon biasanya pakai Illustrator gitu. Nah, yang ketiga Canva. Alat desain sederhana buat ramah pemula gitu ya. Ini memang betul banget Canva itu memang mudah menurut aku gitu ya. Karena apa ya sangat-sangat memudahkan kita untuk mencari ilustrasi referensi desain gitu ya tinggal diubah-ubah aja itu enak banget sih Canva tuh kayak buat daily using gitu ya buat kita yang mungkin kerjanya harus serba cepat menimbang. Nah, Figma untuk desain UI UX dan kolaborasi betul. Kalau Figma itu kelebihannya itu apa ya? UI UX pasti ngerti lah. Misalkan dari halaman web ini akan nyambung kalau terusnya gitu. Aku masih kayak gitu karena uh, pakai Figma apa jarang kalau misalkan pekerjaan gitu yang realis menurut aku pakai Figma gitu. Yang kelima ada Corel Draw masih kayak ada Illustrator ya sebetulnya. Dan dari fungsi-fungsi tools ini juga sebenarnya sama aja ya kayak
terserah sih, cuma ya kalian wah nggak bagus banget gitu ya. Tujuan balik lagi nya terus itu kita tahu apakah aku ketika aku mengiklan sama desain lain itu kita tentuin ya. Namanya banyak elemen kayak gitu. Jadi benar-benar yang simple tapi memang isinya itu pas gitu. Bisa dimengerti sama audiens itu. Nah, biasanya audiens yang kayak gitu tuh dari generasi baby boomers gitu ya, dari Gen X biasanya yang nyangkut di ads kayak gitu tuh gitu. Nah, kalau misalkan kita yang Gen Z gitu ya ataupun milenial lebih yang suka rame gitu. Rame banyak aksen lah, elemen dan lain-lain gitu kan. Contoh kayak tadi Findes tuh kalau misalkan kalian searching di IG-nya itu bagus lah si desainnya tuh banyak banget elemen mainin bukan layout ya apa ya namanya aku lupa mainin pokoknya banyak lah gitu aku juga gak lupa lagi tapi benar-benar dari Findes itu bisa dilihat audiensnya emang ditujukan untuk Gen Z gitu interaktif juga kan ya jadi dari desain tuh bisa membuat kita juga lebih bisa interaksi gitu karena relate lah ya karena dari pesannya juga sudah sesuai dengan apa yang kita mau gitu sudah sama dengan satu persepsi itu. Nah yang kedua ada brainstorming kumpulkan ide kreatif sebelum memulai betul. Nah jadi kan ini tim ya nanti kan kalian pasti terjun ke project-project gitu kan ada project yang lini bisnisnya di konsultan ada juga yang di otomotif di sini tuh ada juga yang di catering prasada ada juga yang di pendidikan. Nah dari project-project tersebut itu punya tim kan pastinya ada project manager, ada sosial media spesialis, ada juga copywriter, ada content writer, dan juga ada desain grafis. Nah dari anggota tim tersebut itu pasti kan harus ada diskusi gitu kan harus mencari audiens ya kayak gimana kompetitornya seperti apa terus juga brand visualnya seperti apa brand guideline seperti apa produk knowledge-nya seperti apa. Nah dari kalau misalkan kalian sudah paham dengan produk knowledge-nya dari project tersebut gitu ya barulah dibuat ide kreatif gitu yang akhirnya bisa dituangkan dalam desain. Nah, yang ketiga ini ada sketsa awal buat draft sederhana untuk melihat komposisi. Nah, biasanya gitu ya, aku juga tidak secepat itu gitu ya, bikin langsung set jadi gitu. Karena ya tadi tantangannya anak desain itu biasanya layouting gitu, susah. Biasanya aku mencoba-coba dulu kayak, oh ini cocok nggak ya, terus mungkin digeser sedikit ini gimana dan lain terus jangan ragu juga untuk tanya ke teman gitu kayak misalkan ini desain aku udah bagus nggak sih gitu bisa dipahami nggak sih kayak gitu. Nah yang keempat gunakan tools terapkan elemen desain menggunakan software pilihan. Nah ini tergantung ya tergantung kalian bisanya apa tidak
tidak dibatasi gitu. Kalau misalkan harus pakai Canva semua, enggak sebetulnya. Kalian kalau bisa ada Photoshop atau bisa Figma itu nggak jadi masalah gitu kan. Gimana skill, balik lagi sama skill gitu. Nah, yang kelima ada evaluasi dan revisi. Tinjau kembali desain berdasarkan feedback. Nah, yang tadi aku bilang gitu ya, kalau misalkan kita sudah membuat desain itu, jangan lupa untuk menanyakan kepada orang lain gitu. Kita juga tidak bisa anti kritik gitu ya, kita menutup diri itu, nggak mau nih gitu. Dan menurut kita udah bagus ini si desain tuh gitu. Jangan kayak gitu ya, karena apalagi kalau misalkan kalian terjun di agensi digital marketing. Wah, itu kalau misalkan kalian punya klien yang mungkin agak kritis gitu ya, pasti akan ada aja revisian dari klien gitu. Misalkan, ini warnanya kurang bagus nih misalkan, atau aduh saya kurang suka nih sama gambarnya dan lain-lain gitu. Kalian harus bisa gitu, harus sabar, harus bisa menghandle hambatan-hambatan seperti itu. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum dalam desain grafis. Yang pertama, terlalu banyak elemen. Nah, yang kedua, fontnya tidak konsisten. 3, kontrasnya buruk. 4, warna berlebihan. Nah, betul sekali. Ini contoh, menurut aku ini kurang, bisa dibilang kurang bagus dalam desain. Karena apa? Mungkin karena penempatan, layouting, terus juga dari pesan yang disampaikan juga agak kurang tidak jelas. Terus juga dari fontnya juga agak banyak, jadi kita pusing ya, kita melihatnya ini tuh pesannya apa sih yang mau disampaikannya gitu kan ya. Judulnya juga yang mana misalkan kayak gitu, ini acara apa gitu. Nah, sebetulnya dari hal-hal yang seperti ini tuh learning by doing lah ya. Kita juga nggak bisa bilang bahwa desain kita tuh baik gitu ya, bagus gitu. Nggak, karena semuanya pasti ada tahap-tahap belajarnya. Nggak apa-apa. Ini namanya juga belajar gitu, harus mau. Jangan jangan gampang puas gitu. Harus selalu mau nih belajar gitu kan. Sama aku juga masih banyak belajar. Nah, ini ada tips untuk desain grafis yang menarik. Nah, yang pertama, gunakan palet warna yang konsisten, perhatikan kesesuaian tipografi dengan pesan, pastikan elemen penting, mudah terlihat, jangan takut menggunakan ruang kosong. Kelima, selalu sesuaikan desain dengan audiens target. Nah, kalian sih tips dari aku banyakin cari referensi dari Pinterest gitu ya, atau dari sosial medianya kompetitor gitu ya. Misalkan moodnya yang contoh deh kayak pendidikan gitu kan. Kayak gimana sih yang nggak mungkin yang pakai gambar-gambar yang terlalu berani gitu ya, yang terlalu nyantai itu kan nggak bisa. Jadi harus benar-benar banyak belajar lah gitu, banyak cari referensi dari kompetitor, dari Pinterest dan lain-lain gitu ya, sebanyak mungkin gitu. Sekarang juga udah banyak lah konten creator kayak TikTok, YouTube yang ngebahas tips gimana bikin poster kayak gini, atau kayak hack-hack pakai Canva atau pakai Photoshop. Itu udah banyak banget gitu ya. Kalian bisa akses itu gitu dengan mudah. Jadi jangan patah semangat buat terus belajar gitu. Terus ada inspirasi. Nah, biasanya aku kalau cari desain itu referensi, kalau udah stuck banget dipakai Behance. Terus ada Dribble, pakai Pinterest. Kebanyakan sih aku pakai Behance sama Pinterest gitu ya. Apalagi yang ringan, biasanya aku Pinterest gitu. Misalkan cari mood board atau layouting itu udah banyak banget di Pinterest. Kayak misalkan bikin PPT gitu. Biasanya kan template ya, kita pakai PPT, layoutnya udah ada misalkan di Canva gitu. Setelah kita add lagi halaman, kadang suka bingung ya, ini halamannya sama nggak sih sama yang sebelumnya. Aduh bingung nih, kalau misalkan sama bosan juga gitu kan. Nah, ini di Pinterest tuh banyak gitu layouting yang
memberikan informasi atau inspirasi gitu ya, layouting yang mudah buat teman-teman, mau itu sosial media, poster, presentasi, PPT dan lain sebagainya, itu banyak banget lah. Kelebihan sih biasanya aku cari kayak project-project landing page, terus juga mockup biasanya pakai Behance sih aku. Nah, si desain grafis tuh banyak ya peluang karirnya gitu. Yang pertama ya tentu aja jadi graphic designer, yang kedua ada art director, yang ketiga UI UX designer, 4 motion graphic, artis, yang kelima branding spesialis. Nah, dari semua ini tuh kalian bisa lah milih ya yang kalian suka tuh apa. Terutama gitu untuk teman-teman yang lintas jurusan gitu, kayak aku sendiri ya, aku anak ilmu komunikasi, tapi aku alhamdulillah gitu ya diberikan kelebihan gitu dari Allah, mungkin bisa bisa uh, belajar sendiri gitu tanpa les atau kuliah di jurusan DKV gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Jadi mulai dari sekarang, apalagi teman-teman yang masih semester awal lah, tingkat-tingkat awal gitu, harus punya tujuannya gitu. Kalian setelah lulus mau jadi apa sih gitu. Gak jadi masalah kalau misalkan kalian anak ekonomi terus pengen jadi desain grafis, nggak jadi masalah gitu ya. Karena kalau misalkan ngomongin digital marketing, semua perusahaan itu sekarang udah ranahnya pakai digital marketing gitu, dari website, dari sosial media gitu kan, udah mulai melakukan konvergensi lah gitu ya. Uh, pasti butuh banget desain grafis. Nah, dari sekarang tuh mungkin belajar. Boleh nih, ada yang nanya nih ya, maaf Kak, mau tanya. Bidang desain grafis Patagonia juga menggunakan aplikasi Blender juga ya Kak? Oh, kalau Blender kita jujur belum belum ada gitu ya bikin Blender, karena kalau nggak salah Blender itu buat 3D bukan sih? Coba jawab di kolom komentar. Iya ya, betul ya, Blender tuh buat betul. Kalau misalkan kita nggak ada sih, nggak pakai Blender, karena mungkin kalau misalkan ada, biasanya ya pakai maskot gitu ya, misalkan perusahaannya butuh maskot atau 3D design dan lain sebagainya, itu mungkin diperluin ya. Kalau di kita sih nggak pakai Blender, pakai Canva pun udah aman lah gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Sudah beres ini, mungkin barangkali ada yang mau berteman di LinkedIn aku atau di Instagram aku, silahkan. Ini kita sharing-sharing aja ya, karena ya aku juga basicnya praktisi gitu, bukan anak teoritis gitu. Jadi bener-bener kalau ngomongin teori lah aku juga udah gak ngerti. Boleh yang anak desain grafis gitu, anak DKV mau sharing-sharing, boleh banget. Aku pun tidak menutup kemungkinan buat diskusi gitu. Mau nanyain project yang nanti dikerjain juga boleh kok. Gitu. Tanya Kak, ada gambaran untuk project desain di PT Gura. Nah, sebetulnya dari project-project ini tuh gampang sebetulnya ya, karena kalian hanya mengelola sosial media dan membuat konten aja gitu. Jadi dari anak sosmed, mereka itu bikin misalkan ide konten gitu ya, selama 1 minggu deh, seminggu itu misalkan tiga konten, terus idenya doang nih, masih ide doang yang mentah gitu ya, masih pengen tujuannya buat konten ini tuh apa gitu misalkan, terus pembawaannya kayak gimana, mau berapa slide, itu ditentukan sama anak sosmed gitu. Nah, setelah anak sosmed merencanakan lah, bikin konten plan ide konten tersebut gitu kan, diolah sama anak copywriter. Nah, copywriter ini tujuannya menyampaikan si ide itu
ke dalam visual gitu ya. Maksudnya ke dalam copy visual yang nanti si copy itu akan disimpan di dalam gambar di konten tersebut ya gitu. Seperti itu. Jadi misalkan slide 1 headline-nya mau seperti apa, terus slide 2 mau penjelasannya seperti apa. Nah, biasanya kalau di carousel itu nggak terlalu banyak gitu ya si kata-katanya, kalimatnya itu nggak banyak gitu, yang singkat tapi pesannya tersampaikan lah intinya gitu ya, efektif gitu yang disampaikannya. Nah, biasanya juga kalau kita punya artikel, misalkan anak content writer deh bikin artikel, terus kalian anak sosmed tuh mau dijadikan microblog gitu di sosial media, itu nggak jadi masalah. Karena kan nggak harus kayak anak sosmed terus bikin sendiri nih konten plannya, terus anak content writer bikin artikel beda lagi, nggak jadi masalah kalau misalkan kalian mau di mix gitu ya, si ide kontennya nggak jadi masalah gitu. Jadi kalau misalkan dari artikel pengen dibikin microblog itu bisa, tapi nggak maksudnya dari kalimat itu nggak semua dimasukin ke konten itu, enggak. Jadi kita harus benar-benar anak copywriter juga perlu memilih gitu ya kalimat yang pentingnya aja gitu buat dimasukin, itu perlu dipelajari lah ya lebih lanjut ke anak copywriter gitu. Nah, baru dari situ dieksekusi lah sama anak desain. Setelah anak desain konfirmasi sama project manager gitu kan, atau anak sosmed udah oke nih gitu, tinggal diposting seperti itu. Apakah cukup jelas? Oke, nah ada lagi nggak yang mau bertanya? Boleh. Hari ini mah kita santai aja ya berdiskusi, karena kalau dari desain tuh benar-benar harus banyak latihan, banyak praktek gitu, terjun langsung. Jadi tahu nih gitu kemampuan kita tuh seperti apa. Terus harus banyak cari referensi, misalkan dari tadi ya si Pinterest, terus ada Behance juga, atau di sosmednya kompetitor, itu nggak jadi masalah gitu kan. Harus banyak-banyak praktek gitu, apalagi yang basicnya emang benar-benar bukan dari anak seni gitu, itu perlu banget banyak-banyak latihan gitu, karena yang menentukan skill bisa atau enggaknya ya itu mah jam terbang sih menurut aku mah gitu. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Silahkan, boleh. Atau mungkin dicukupkan saja juga boleh. Mungkin karena pada UAS ya minggu-minggu ini teh. Pupun juga sepertinya UAS di akhir bulan. Boleh teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Sepertinya masih sibuk ya Kak Fahra. Kayaknya masih pada UAS teman-teman yang lain ya. Boleh Kak Ala, sepertinya cukup, tidak ada yang bertanya lagi Kak Ala. Ajar. Mungkin dari aku sih segitu aja teman-teman. Oke. Kalau misalkan Baik, terima kasih boleh. pada Kak Parin atas Sama-sama. pemaparannya. Maaf juga yang joinnya sedikit, mungkin pada sibuk juga. Makasih juga ke teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dan berpartisipasi pada malam hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Kak. Waalaikumsalam. Oh ya, maaf teman-teman, boleh nyalain kameranya nggak buat foto? Nah, boleh. On cam ya.
kita foto bareng. Boleh teman-teman dinyalain kameranya. Kalau ada yang mau diskusi boleh di grup diskusi ya teman-teman ya. Mau nanya project atau apa gitu boleh di grup general. Gitu. Oh ya besok juga ada materi TikTok spesialis buat konten creator juga. Pokoknya harus ikut ya. Kalau bisa pada ikut. Gitu. Boleh kalah aba-aba. Semuanya boleh nyalain kameranya. Boleh. 1, 2, 3. Baik, makasih ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.